Assalamualaikum, kembali lagi dengan Bu Tia. Gimana anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini Bu Tia akan memberikan materi bimbingan dan konseling untuk kalian. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memanfaatkan materi yang dari Bu Tia. Baik anak-anak, hari ini Bu Tia akan menyampaikan materi tentang teman sebaya dan permasalahannya. Atau kita lebih fokus dalam etika pergaulan teman sebaya. Karena etika itu dengan siapa saja, tidak hanya dengan orang yang lebih tua, tetapi dengan sesama atau dengan teman sebaya kita pun kita harus punya etika yang baik. Ya, siapa sih teman sebaya ini menurut kalian? Atau siapa saja yang disebut dengan teman sebaya? Yaitu dengan anak-anak atau remaja yang tingkat usia, tingkat kedewasaannya atau cara berpikirnya sama, tidak jauh berbeda. Dengan kata lain, kumpulan beberapa anak atau sekelompok remaja yang berusia tidak jauh berbeda. Ya, kalaupun ada perbedaan selisih 1 tahun, 2 tahun, yang memiliki tingkat keakraban yang luar biasa di dalam kelompok tersebut. Teman seperti apa itu teman? Teman adalah seseorang yang enak diajak bicara, ngomongnya tidak judes, tidak sesuka hatinya, tidak menyepelekan ucapan teman yang lain, terus diskusinya juga enak, saling berbagi, sharing, bercanda, bisa juga berdebat, tapi tidak dimasukkan ke hati karena sebenarnya yang namanya teman itu harus bisa atau harus mau menjelaskan apapun, harus mau menyampaikan apapun, sepahit apapun. Ya, itulah teman. Nah, kalau punya teman itu pasti harus punya sikap pergaulan. Dalam bergaul mereka harus punya sikap. Yang pertama pada diri sendiri, itu kalian harus mengenali kepribadian kalian masing-masing. Dan menunjukkan kebiasaan yang baik dan membuang kebiasaan yang buruk pastinya. Karena sesuatu yang tidak baik itu pasti akan merugikan lingkungan, terutama pasti juga akan merugikan diri sendiri. Terus harus mau memperhatikan orang lain, jangan terlalu memperhatikan diri sendiri. Artinya kita tidak boleh egois, kita juga berani berbicara, mencoba bertanya terhadap teman. Jangan tidak ada teman yang dominasi, semua harus berperannya sama, semua harus dalam hal yang setara, tidak ada yang membeda-bedakan karena kalian berteman dan etika dalam pertemanan tidak ada yang dominan, tapi kalian kalaupun ada yang dominan semuanya mendominasi, tidak ada satu atau dua, atau mungkin kalian merasa ada yang menjadi ketua kelompok atau ketua geng bahasa kalian, tidak. Makanya harus berani untuk melatih mengutarakan pendapat seperti tadi, berani berbicara. Terus selanjutnya kebutuhan manusia tentang pertemanan atau tentang pergaulan itu yang pertama, manusia itu membutuhkan yang namanya pengakuan sosial, membutuhkan ketertarikan, cinta kasih. Jadi kalau kalian berteman itu pasti harus punya gaya magnet tarik menariknya, kutub utara dan kutub jadi saling tarik menarik dan mempunyai rasa sayang. Kalau teman kalian disakiti pasti kalian merasa tidak terima, pengennya melindungi dan segala macamnya. Terus adanya kebutuhan rasa aman. Kalau kalian sudah berteman pasti kalian merasa aman. Oh iya, aku akan dilindungi sama temanku, aku punya teman, besok aku juga akan saling melindungi satu dengan yang lain. Terus adanya kebutuhan kebebasan dalam berteman, kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Seperti itu. Terus kebutuhan akan rasa harga diri atau kalian menghargai orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kamu. Kalau kalian hanya berharap kok aku nggak pernah dihargai, tapi mandangnya cuma diri sendiri terus menerus, itu artinya kalian egois ya. Selanjutnya cara membina persahabatan. Yang pertama pasti tadi belajar menghargai, tidak egois. Terus belajar menghormati, saling menghormati satu dengan yang lain. Mau mengerti, punya sikap pengertian, tidak hanya maunya dimengerti saja. Terus kadang-kadang kita berteman perlu dengan memberikan pujian, memberikan motivasi teman kita supaya tidak down. Terus kalau bercanda juga jangan keterlaluan.
menjadi pendengar yang baik dan saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Satu kali kita pernah membohongi sahabat kita, pasti sahabat kita marahnya juga. Kalau sahabat marah itu rasanya jadi sepi dunia gitu ya nak. Selanjutnya kalau kita berteman, pilih teman yang berakhlak baik. Bertemanlah dengan yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Terus saling menghargai dan menghormati. Tadi kita sudah bahas. Saling membantu dan memberi saran dan masukan. Hindari perilaku yang melanggar norma. Jadikan kelompok sebaya sebagai wadah untuk belajar bersama. Jadi, it's not a big thing. Friendship is not a big thing. It's a million little things. Pertemanan itu bukan sesuatu yang besar, tapi dalam sebuah pertemanan itu banyak hal-hal yang kecil yang kita pelajari. Banyak hal-hal yang kecil yang kita pasti akan merindukan dalam pertemanan. Banyak hal yang kita pelajari dalam pertemanan. Seperti itu. Dan yang terakhir, terima kasih atas perhatian kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai melihatnya? Nah, itu tadi adalah materi dari Bu Tia. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa menjaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.